Dikiranya azan maghrib, ternyata azan zuhur kok mirip. Kembali lagi di sama bolanya bapak-bapak ya guys ya. Kita lagi puasa ini. Lagi puasa, lemes Kukira banget. kurma ternyata kecoa. Tidak terasa 29 hari lagi kita bakal lebaran ya guys ya. Oke. Itu. Oke oke. BTW guys, kita kasih Boleh selamat boleh dulu boleh. dong buat salah satu member kita yang baru kemarin ada hari Oh iya, bahagianya. Bung Bro Harispo Iya Haris. benar-benar. abis lulus ya guys dia S1 abis Terima wisuda. kasih. Congratulations. Dong di komen semua. Kuliahnya kelamaan Di guys. komen-komen. Congratulations. Kuliahnya Info kelamaan. info peloker. Info Guys, Langsung dia ya. peloker. dia udah gue tawarin loh di pabrik kecap nggak mau. Kecap kecup kon. Iya Oke, sama pabrik ngelas. ngelas ngelus kok. Ya udahlah, kita ini aja, kita juga mau buka puasa kan sebentar lagi, kita langsung bahas aja. Kita mau ngebahas match Langsung mas. English Premier League di match ke-28 dari 38 laga selama satu musim ya. Di match ke-28 Betul. ini saya bacain aja sih singkatnya ya. Newcastle menang 2-1 lawan Nottingham Forest, secure 4 besar ya. Belum secure tapi mengamankan lah seenggaknya jarak. Sebelum jeda Finish atas MU internasional. lah. Finish atas MU lah ya. Hai. Terus Liverpool Fulham ditunda. Ada Brentford Leicester 1-1. Brentford ada kartu merah 1. Southampton Tottenham seri. Aduh, ini harus Emang dibahas bodoh tapi banget nanti dah. aja ya. Tentu bodoh Bournemouth banget dah. Bournemouth kalah 3-0 lawan Aston Villa. Berarti kemarin Arsenal pas comeback lawan Bournemouth ya itu biasa aja gitu gak sih? Waduh. Gak hebat Dia gitu menang kan. lawan Liverpool bos. Dia menang lawan Liverpool Nah bos. itu kadang bola itu aneh ya guys ya. Lawan Arsenal harus di comeback 3-1 drama. Lawan Liverpool menang. Sekarang lawan Aston Villa Bournemouth kalah 3-0. Astaga. Itulah bola. Itulah bola guys ya. Wah, ini Tuh. ada Wolves lawan Leeds United kalah 4-2. Wolves nih kenapa ya? Wow. Kayaknya zaman-zaman dulu musim-musim lalu, musim lalu sebelumnya juga kayak Wolves termasuk oke gitu. Oke, zaman Ruben Neves masih sebelum cedera ya. Ya, Iya. ya udahlah ya. PES. Nah, ini yang patut dibahas nih. Chelsea Everton 2-2. Gimana secara permainan Bung Mehmet? Nonton nggak? Katanya sih udah. Gue cuma nonton highlightnya, tapi highlight Nah. yang mini matchnya sih di video kan. Mhm. Iya mainnya sebenarnya oke, tapi problem mereka di defense sih kemarin gampang ke apa? Gampang ketembus. Apalagi di menit-menit akhir tuh bener-bener ini banget lah. Hmm. By the way, Gitu loh backnya. si Jadi si emang Mehmet nih katanya putus-putus. sih mereka udah ini kan udah back into the game kan. Hmm. Oke, oke. Mehmet putus-putus gak sih, guys? Jadi gua putus-putus. Iya kan? Kalau sekarang, guys, Sekarang halo nggak one aman, two three aman. check one two three check. Aman, Oke aman, oke oke. aman, aman, aman. Aman. By the way, Koulibaly main Oke. gak sih Koulibaly itu? Koulibaly main, nah itu gol terakhir itu gara-gara Koulibaly nggak marking defense-nya sih. Nah, Jadi pas lagi dari corner apa dari set piece itu, jadi emang Chelsea ini problemnya sekarang di defense sih. Kalau di attacking dia udah lumayan lah semenjak kedatangan Enzo, oke. eh, Murdik dan Felix sih udah lumayan, tapi defense ini masih Tapi tanda tanya lah. attack-nya juga ya kalau lu bilang lumayan, possession-nya menguasai. Shoot lebih banyak, shoot on target juga kalau nggak salah 7-3. Itu juga dia Tapi dapat masih gol dalam tren nggak berarti, Matt? dapat golnya juga kan Chelsea penalti. Harusnya Oh, masih kurang lah harusnya attacking, tapi mungkin berkembang ya Iya iya. dibanding awal. Tapi Berkembang improve maksudnya dibandingin ya belum sebelum-sebelumnya. belum apa nggak sesuai lah ya, nggak dengan pemain yang ada harusnya mah kill the game itu 7 shoot bisa tanpa penalti. Cuman lagi-lagi kita bahas Koulibaly dulu dielu-elukan kan dari Napoli sebagai wah back kuat, back keras pokoknya Back kan. solid, back iya, Back solid. Tapi kayak PL lembek. lembek. Apakah kalah Osimhen atau Kurkuf Line apa Kuruf Kukuk Line? Siapa yang main Krafa, Napoli? Krafa. Krava Kefara, itu Kefara. kalau pindah ke PL apakah dia sebenarnya overrated atau over over dibahas karena ya liganya gampang gitu, Liga Italia gitu. Gimana?
Apakah Osimhen 100 juta gitu? Enggak kan? Apa gimana? Osimhen Haaland kalau aja dari di Dortmund juga golnya nggak sebanyak sekarang di Premier League. Iya sih. Itu kembali apa ya? Kembali pemainnya kali ya kalau kayak gitu ya. Betul, pemain juga, tapi tim juga beda sih. Kalau di City itu, di situ tuh emang problem mereka kan emang jelas finishing. Oh iya, Musim benar benar lalu benar benar. kan kayak ada umpan-umpan enak tapi Iya nggak iya, dapet, ngerti nggak ngerti kena. ngerti ngerti Nah, ngerti hmm, ngerti. Haaland ini pas, Tepat, ini orang yang tepat, tepat gitu ya. iya. iya, butuh Iya iya Haaland iya. emang. Dan gila sih Haaland. Iya Tapi masuk nanti akal. kita bahas dia ya abis ini. Ya tapi itu gimana Victor Osimhen, Kaf Kuku Klen, apakah kalau ke Premier Sebenarnya League kalau bakal yang flop? menurut gue yang bisa nyaingin, bukan nyaingin sih, maksudnya yang bisa apple to apple ke Haaland sekarang sih emang cuma Osimhen ya. Hmm. Di antara striker muda ya, kita nggak ngomongin Hmm. Lewandowski dan segala macamnya gitu. Jadi memang yang paling high ini banget, yang paling favorit ini emang Osimhen. Dan tapi kalau menurut gue selama masih ada Potter, dia nggak cocok ke Chelsea ataupun ke City pun nggak mungkin ya ada Haaland. Iya. Ke MU Emang paling kalau paling mau paling masuk akal ke paling MU nggak sih? paling Sejujur. masuk akal sebenarnya kayak sejujurnya kayak MU. Kalau MU sama Arsenal, tapi Arsenal tuh karena nggak mungkin spend Nggak- sebanyak itu, Iya. apalagi target utamanya Declan Rice kan. Hmm. Paling masuk akal Iya. sebenarnya kayak MU sebenarnya emang. Oke. Kita ada Oke. Balogun juga. Balogun better than Kita itu ada kan. Balogun. Iya. Oh ya, Balogun bagus ya di League One ya. Top Iya, score ya. Ya, tahu skor. itulah. Semoga dia flop ya kalau balik ke Arsenal. Nggak boleh banyak roasting di bulan Oh iya, Ramadan, Dre. oh iya, betul 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 betul. Nggak boleh banyak Ya roasting. udah, Kita harus ngomongin kita roasting. lanjut aja ke next match EPL. Arsenal Crystal Palace 4-1. Ya, apa yang mau dibahas ya? Emang Menang ya mudah udah. menang Udah mudah sih EZ overpower Win. lah ya. Overpower lah. Enggak Iya, Soal overpower performa. juga dominasi. sih. Emang Itu tuh yang paling yang dibahas ini sih, gerak kesalahannya Peles ngepecat Vieira sebelum big match ini sih. Menurut gua kalau ada orang yang tahu seluk beluknya Arsenal ya di Vieira gitu kan. Iya. Dari mentalitasnya apa segala macam, apalagi tahun lalu tuh juga bisa nyuri poin di Emirates gitu loh. Kalau mau mencet kenapa nggak tunggu match ini? Kalau misalkan kalah ya udah kan ada international break, manajer barunya bisa adaptasi juga lagi kan. Dan yang kocaknya yang di hire lagi tuh Roy Hudson, yang dimana dulu Vieira itu ngambil tahtanya juga dari Hudson, habis itu Vieira dipecat, Hudson masuk lagi. Terus Pelatih ngapain gitu loh bolak-balik? Iya, pelatih ngapain tertua saat bolak-balik? ini Roy Hudson, Iya, iya bolak-balik ya, 75 tahun. makanya manajemen Caur emang. klub kecil begitu ya, ya udahlah. Jadi kita lanjut ke FA kali ya. Iya, Tapi boleh. Ya, Iya. boleh. Arsenal di EPL makin dingin ya, makin di pucuk karena bedanya Man City juga masih belum main 1 poin, karena biasa klub-klub besar itu dia masih bertahan ya di kompetisi lain FA, jadi ditunda dulu EPL. Oke, kita masuk ke FA Cup. Jadwal padat ya kalau tim besar ya. Ini tim besar jadwal padam. FA Cup, Kita fokus aja. FA Cup Sheffield United menang lawan Blackburn 3-2, lalu ada Brighton 5-0 tapi lawannya Grimsby Town ya, klub gak tahu gua sebenarnya, kurang research. Nah, di bagian kiri itu Man City menang 6-0. Haaland hat-trick, 2 Alvarez sama 1 Cole Palmer, pemain akademinya Manchester City. Coba gimana pandangannya terhadap Man City ini ya? Terutama Haaland tuh hat-trick tuh. Edan. Gue jujur malah appreciate sama company sih. Dia kayak Tihad, walaupun kebantai 6-0, tapi dia mainnya tuh karena ekspansif gitu loh, main terbuka apa segala macam. Ya mungkin harusnya main defensif, tapi enggak, dia berusaha main. Sebentar. Lu bilang apa tadi, apresiasi itu Enggak, itu maksudnya lebih ke bodoh sih menurut gua. Enggak, gue paham bodoh, tapi maksudnya enggak banyak pelatih yang berani kayak Tihad main terbuka gitu loh. Iya, jadi emang bener gambling. Gambling banget karena gitu. pelatih lain memiliki otak, Iya, Muhammad. bukan gambling, Matt. Itu arahnya bukan gambling kan sih. Nih, Lebih ke bodoh. lu melawan Manchester City, playingnya possession base, pemainnya ratusan kali lipat harganya, lu main terbuka. Lu tuh di FA ini tuh udah mau ke semifinal, lu mending main jelek, kalau bisa menang penalti, menurut gua itu sih yang diincar. Ya, tapi Iya ya, Pak. Karena juga gini, kenapa gue bilang nggak persis, karena emang company ini kan emang satu musim di Championship ini emang mainnya kayak gitu. Tipikalnya juga position base juga, ngerti nggak? Jadi iya. gue nggak paham kenapa dia nggak main defensif.
Mungkin ini kayak kesempatan Yang terbaik buat kali dia lah gitu. terbaik dia gitu, menurut dia tuh main attacking gitu loh. Ya. Karena sejauh ini yang bisa ngituin City sih menurut gua kayak Arsenal kemarin bisa ngimbangin apa segala macam ketika main terbuka kan. Ketika main Ya, tapi defensif tuh dia bener-bener salah dengan Itu iya komposisi pemain. salah iya. dia pemainnya udah beda, ya kan? Iya, Iya, pede, tapi ya makanya udahlah. Makanya makanya dibantai ya, gambling ya kan. udahlah ya. Kita Makanya gambling. ini Haaland ini menurut gua Ballon d'Or sih harus. Menurut gua ya. Menurut gua Haaland, Tergantung sih. Haaland Ballon d'Or. Tergantung sih Siapa kalau menang lagi lawannya? UCL. Osimhen bro. Ya, Kalau menang enggak. UCL iya sih, Gra. Kalau Enggak. menang UCL UCL fix Ballon d'Or. walaupun gak menang seenggaknya sampai semifinal. Udah semifinal ya belum ya? UCL udah ya? Belum dong quarter. Oh, Belum lah. belum ya. Seenggaknya kalau lolos semifinal atau gila, coy. Haaland ini gollingnya baru setengah musim Yes. loh. Udah Gila. ngalahin top skor tahun lalu kalau nggak salah. Tapi gue ngerinya dia awalnya terang kayak gini nih, terus gimana nyamain next season ya, gue harus seperti ini, harus bersetia apa lagi gitu kan lo. Makanya kan Pep bilang saya tarik keluar supaya dia tuh nggak bosen gitu. Biar ada kalau misalnya dia langsung 6 gol, 7 gol, udah anjir hidupnya udah hambar, gue udah golin banyak. Bener juga sih Pep. Walaupun mungkin dia Tapi fun fact ya, Hah? Haaland, semua gol Haaland ini tap in, Gra. ya emang, tapi siapa yang bisa tap Tapi in enggak, sebanyak itu? berarti bener kata Pep, jalan loh. Apa gue yang buat bikin Haaland gol sebanyak ini, gue loh gitu loh. Iya bener. Emang makanya kan puzzle-nya Manchester City ya Haaland. Makanya kan harusnya kan yang lebih ngincer duluan tuh MU. Cuman bapaknya nih bangsat, bapaknya Haaland. Nggak mau ngasih. Oh ya, astagfirullahaladzim, Masa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, udah dari kalau ke zaman MU Haaland gol ini cuma 12. Kocak. Sama aduh, Rashford, dia banyak Rashford. ya udahlah ya Tapi City. Haaland ini juga intimidating banget sih emang buat defender sih ya, Iya, dari posturnya keras, apa segala macam. tinggi. Pressingnya kalau lihat kemarin Iya, golnya lawan siapa ya, dia benar-benar ngepres lari ke kanan kiri bener-bener emang gila stamina sih. iya, Larinya aja stamina, ke robot. tinggi, Iya. keras, tendangannya wah. Ini perfect striker di era sekarang di tahun ini ya musim ini ya Haaland, nggak ada yang ngalahin. Nggak ada Nggak ada yang lagi. ngalahin. Top 3 Ballon d'Or tuh minimal menurut gua. Nggak ada. Iya, top 3 Top 3 Ballon harus d'Or masuk itu sih. harus top 3 harus. Oke, Top 3 harus masuk. kita masuk ke tim yang paling seru gitu ya. Match di Yang week menang kali ini. susah paling maksud lo. Yang paling menang ngantuk. susah. Yang Paling menang ngantuk Iya. susah. juga. Iya ya. Manchester United 3, Fulham 1. Ini yang paling seru ini adalah kartu merahnya Fulham ya. 3. Ya. Coba kita mau bahas kartu merah pertama itu kan awal di PJ itu Lord William ya. Lord William itu William. memblok golnya Sancho pakai tangan. Menurut kalian Itu sih merah. merah Itu nggak? merah. Layak merah nggak? Ya, Layak itu merah nggak? track red lah. Red ya. Karena goal Oke. clearance itu. Oke. Bener-bener last Clearly man. red. Clear red ya. Karena Clear emang banget kalau lu emang. ngeliat sih tangannya gerak gini kan kayak gituin Iya. bola Iya. kan. Oke. Ada intensi. Ya merah. Dan faktanya adalah sebenarnya Sancho itu bisa golin gampang di waktu itu ya. Cuman dia visioner seperti Yoichi Isagi di Blue Lock. Jadi dia kalau gua golin, MU masih kesusahan. Mana gua incer ke kiri aja ditanganin sama William, merah 3. Dan sebenarnya William merah, oh ya udah merah kan. Lu kalau ngeliat William tuh ya udahlah pasrah, gua merah protes biasa. Nah, Iya, iya. yang parah ini si Mitrovic ya. Dia Iya. Itu juga wah, merah sih. Itu itu merah merah, juga. itu jelas dia body chart, protes keras, tapi pakai sentuhan juga. Terus pelatihnya juga merah ya. Pelatih Iya, juga merah. merah. Nah, gue pelatih Protes nggak ngeliat nih, berlebih. dia protesnya berlebih sampai merah. Protes berlebih. Jadi emang enggak, jadi kalau lihat di press conference setelahnya tuh emang pelatih Fulham sih ini si Marco Silva. Suaranya ada nggak sih? Mehmet suara hilang. Nggak ada, Mehmet nggak ada Mehmet suaranya. suara hilang. Halo. Halo, Halo, suaranya halo. hilang. Coba tadi dari pelatihnya gimana habis conference press? Jadi dia emang ngerasa di match-match IPL juga di bawah di bawah wasit ini tuh emang banyak keputusan yang
inilah kontroversial gitulah. Jadi dia emang ngerasa itu udah puncaknya, makanya dia bener-bener emosi juga kan di press conference itu bener. Jadi bener dia bilang emang dia nggak suka mau wasit ini. Dia udah nggak mau lagi lah wasit ini ngelit pertandingan Fulham lah gitu. Ya, mungkin karena masa lalu ya. Cuman salah aja dia muncaknya kenapa di sekarang gitu. Jelas-jelas emang Iya. merah gitu. Terus Mitrovic juga gede. Tapi banyak yang ngebanding-bandingin harusnya Bruno juga merah. Apakah Bruno, kita tahu lah yang viral dia giniin wasit garis offside ya. Hmm, Apakah emang iya. harusnya merah? Itu. Bruno mah Kalau setiap pertandingan harus merah anjir. Gimana Bocah abang provokasi harusnya merah. gitu. Tapi maksud gua konteksnya kan beda. Kalau itu protes, kalau Bruno itu dia pengen lewat aja kayak Mukul minggir ya, gitu. mukul ya. Bukan kayak geser gitu. Kayak awas kalau gua kalau mau lewat gitu. kalau gue kemarin lihat videonya mantan wasit tuh Demot Gallagher, dia bilang kalau Bruno itu sebenarnya balik lagi balik ke wasit di lapangan mau merah atau kuning, tapi kalau menurut dia Bruno itu kuning. Kunang Tapi ya. tapi kalau Berarti ketika 50-50 tapi ya. kalau 50-50, tapi kalau wasit Hmm. di lapangan ngerasa Bruno ini punya intensi bukan ngelewat gitu, cuma kayak ngedorong, juga merah juga valid gitu, ngerti nggak? Oke, Tapi berarti balik lagi ya, itu posisinya kuning oke, merah pun juga oke ya. Itu sebenarnya udah tergantung subjektif wasit ya. Cuman emang subjektif nggak wasit. nggak kayak strict merah tuh nggak berarti. Oke. Good. Gua setuju kali ini ya. Ya kita lihat matchnya juga MU bosen ya, boring ya. Kayak ini permainan terjelek MU di musim ini ya, walaupun kalah sama Liverpool gitu 7-0, tapi ini mainnya bener jelek karena ya lu lawannya Fulham di kandang sendiri juga. Ya udahlah, tapi back to Wembley, Manchester United. Tapi Kayaknya emang mainnya jelek banget. iya mainnya jelek. Ini ketemu Brighton harusnya MU sih was-was ya kalau mainnya masih kayak kemarin. Ya harus, tapi tetap aja di atas kertas harus MU bisa ke final. Tinggal nanti ujian sesungguhnya adalah melawan Manchester City. Oke, kita bahas ke ini, kita langsung lompat ke El Clasico. Di sini ada suhunya La Liga nih, suhunya La Liga Bung Flece Azizu. Coba kebetulan gue juga nggak nonton ya karena pagi banget kan, jam 3. Iya. Highlightnya pun gue belum nonton, sempat kan sibuk kerja. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi aspek permainan, gameplay, entertainmentnya juga gimana Bung Zizu? Silakan. Kalau kalau dari sisi permainan, emang dari awal intensitas sudah lumayan tinggi sih. Karena emang awal-awal aja Benzema udah langsung shot on target, nggak lama langsung dibales juga sama Lewandowski. Nah, terus yang menurut gua agak mending nih permainannya Vinicius. Karena dari kemarin itu kan biasa agak bahasanya tuh dikandangin sama Araujo kan. Cuma kemarin itu emang agak lumayan sih dia mainnya menurut gua. Karena kalau emang misalnya dia bisa improve lagi, ini El Clasico yang Copa del Rey leg kedua bisa repot Oh, Barca masih nih. ada ya El Clasico ya. Masih ada. Dan emang Barca emang lagi unggul 1-0 yang Copa del Rey. Cuman nggak nutup kemungkinan kalau Vinicius bisa improve atau Ancelotti mau rotasi pakai Rodrigo atau yang lain, bisa ini juga ada kemungkinan bisa sih ke comeback. Iya. Kalau ngeliat dari ininya ya, karena Barca itu gue lihat mainnya emang dominan gitu kan, dominan. Tapi kalau apa dari sisi kalau udah ke tengah bingung gitu loh. Kalau lu lihat full matchnya kayak begitu, kebanyakan bola udah ke tengah nih. Kalau nggak back pass, umpan ke Rafinha, terus Rafinha sendiri tuh dia bingung, nggak ada yang bantu backup Nggak gitu ada loh. bantu Sedangkan emang. kan Rafinha Oke. tuh bukan tipikal kayak Dembele yang dribbling ya. Kalau Ya. Dembele dribbling Dembele main gak busuk sih? Enggak ya? masih Ya cedera, Allah, tuh masih orang cedera. cedera mulu anjir. Padahal jago banget loh dia, sumpah. Dia, nah makanya kalau untuk main Rafinha ini harus ada yang nge-backup dia. Jadi kalau misalnya dia lepas, langsung direbut lagi, langsung press rebut lagi. Soalnya Rafinha tuh kalau udah one on one lepas mulu seringnya. Itu ininya. Rapina Kemarin tuh tuh kayak kanan begitu ya? sih. Rapina itu sayap kanan kan? Ya sayap kanan. Eh Bek kanan tuh siapa sih sayap kanan?
Barca tuh Araujo, cuman kan Araujo dia ya. fokus marking Vinicius kan. Hmm. Cuman dari Oke. kemarin sih yang gua lihat kualitas dari sisi pemain pengganti itu lumayan inilah pas masuk case itu lumayan gitu kan. Casey golin Karena kan? Sergio kayak golin. Untung kagak kena Ansu Fati itu. Yang Wah, Asensio tuh menurut lo offside ini nggak, Ju? yang mana? Yang Yang Asensio. Asensio, gol Asensio. Asensio gimana ya? Kalau ngelihat dari kan ada yang nge-share yang fullnya ya. Cuman memang beda berapa mili mungkin bukan senti lagi berapa mili doang sih. Tapi Kalau offside menurut ya? gua ya offside sih menurut gua. Oh, yang golin tuh Asensio, tapi offside ya harusnya ya. Offside. Itu gua udah Eh, males sih pas itu. oh iya. Karena anjir kalah menit 80 lagi. Tapi ada berita juga katanya Barca nggak terbukti penyogokkan wasit Tuh itu kan. gimana kabarnya? Gimana itu coba bisa Nah, dijelaskan ya Bang nih, Sisu? gua baca beritanya tuh. Iya gimana tuh? Jadi Barca itu sebenarnya bayar pihak ketiga supaya ngasih data wasit. Maksudnya kan wasit itu punya karakteristik yang masih beda-beda ya. Ada yang modelan kayak Mateo Lahoz yang emang dia pengen jadi one showman gitu loh. Jadi yang apa sih jadi bintang loh, yang ngasih kartu kuning banyak gitu kan. Nah Barca tuh sebenarnya bukan bayar wasit, bayar ininya statistik ininya gimana cara ngadepin wasit yang kayak gini biar menghindari kartu kuning, kartu merah, pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu. Kalau gue lihat sih arahnya ke situ sebenarnya. Cuman Oke. media Madrid aja seneng banget goreng. Kan sekarang lagi dituntut balik nih. Mulu ternyata yang goreng ya. Oh iya, ternyata kalian demit ini ya. Ternyata kalian ya ternyata dibalik Kalian ternyata spekulasi ini. biangnya ya. Malah ternyata ya nggak tahu sih gue baca itu ada potensi Madrid juga kena kan. Gue sampai nanya ke Mehmet kan kemarin tuh. Nah itu tuh gue baru tahu tuh. Beritanya pas hari H itu kan Ju ya. Karena kan gue terakhir baca kemarin ya kan. Tapi gue sebagai gue emang gak nonton El Clasico yang gak ngikutin La Liga karena jadwalnya. Menurut gue merasa El Clasico ini musim ini kenapa banyak banget gitu ya. Jadi kayak boring gak sih? Kayak banyak banget ketemu lagi nggak kelar-kelar. Kayaknya kalau dulu tuh waktu masih SMP tuh kayak setahun tuh cuman ketemu paling 4 paling banyak 2-3 kali. Itu juga matchnya wah keras panas. Nah sekarang tuh kayak ketemu lagi dan Madrid kalah lagi. Madrid ini kacau anjir. Kalau Nah itu Barca. menurut lu kenapa Ju? Kenapa Ancelotti ini nggak bisa menang lawan Xavi nih dari sisi teknis ini menurut lu kenapa Ju? Gue nggak tahu sih. Cuman kalau yang gue lihat Ancelotti itu modelan kayak zamannya Barca ini. Aduh, yang pelatih Barca yang meninggal setelah Guardiola. Oh, Valverde. Tito Villanova. Villanova ya. Nah, Tito Villanova sama Gerardo Martino yang suka mainin starting 11 nggak mau rotasi. Itu yang gue lihat sih. Jadi kayak kebaca gitu loh. Makin lu sering pakai, makin gue tahu. Kayak Erik Ten Hag gitu. ya, Kalau gak ganti-ganti. Gitu. Itu mulu. Kalau itu kasusnya cedera nggak sih? Sama emang pelapisnya ya begitulah. Iya sih. Kalau Barca pelapisnya masih ada kualitas dikit lah. Walaupun Iya, ada titipan putra daerah ya. Siapa? Ansu Fati lah. Iya. Terus itu juga yang insiden Oh ya katanya ribut si ini Ceballos. Iya, Gavi sama Ceballos. Itu Gavi sama Ceballos 10 menit lagi. Nggak apa-apa, masih bisa bahas. Gavi sama Ceballos itu gue nggak tahu kronologi awalnya karena kan ada yang ngelihat ngasih cuplikan itu Ceballos tuh emang nginjek kakinya Lewandowski kan. Nah terus nginjek kakinya Lewandowski nggak lama langsung si Gavi nge-body kan. Nah, bukti dari itu kan ada yang ngasih bukti kan kalau pas udah selesai match kakinya Lewandowski yang kiri kan emang luka kan berdarah kelihatan. Mungkin ya apa ya? Ya emang masih kebawa emosi ya. Ya ngebela teammates gitu loh sih. Kalau gue lihat karena Gavi itu emang apa ya? Keras ya, Bukan bocil keras. gerusu sih, tapi keras. Bocil keras. Cuman bahaya sih kalau gue lihat. Bocil Bahaya barbar. karena suka dapat kartu kuning yang nggak perlu kalau gue lihat sih. Tapi Gavi itu sebenarnya posisinya apa sih dia? Posisi naturalnya? Soalnya semalam itu main di sayap kiri ya. Iya. Ya, gue juga mending Gavi daripada Ansu Fati dah sayap kiri. Lebih jelas.
Tapi lagi-lagi man of the match Barca adalah calon pemain MU ya, Frankie De Jong. Dan terbukti menurut gua dia adalah salah satu, dia masuk ke DMF apa CMF sih? CMF. CMF. CMF sih. CMF CMF. terbaik di sekarang ya, di musim ini ya. Bahkan Iya. ya mungkin yang paling yang bisa nyusul atau mungkin bisa debatable tuh Modric sih. Tapi apa beda posisi ya sama Modric ya? Sama gak sih? Sama Buat Sama Cem. kan? bukan Iya. lebih agak lebih maju ya. Iya makanya cuman Kenapa? iya kalau Modric tau gue lebih attacking ya. Kalau De Jong tuh bisa ngangkut bola dari belakang juga. Makanya Dia please lebih ke stop. arah ball winning gitu nggak sih? Ball winning apa Kalau midfielder? kalau kalau role-nya sama CMF, cuman itu kan tergantung taktik masing-masing kan. Xavi Perannya beda gimana, ya. Ancelotti gimana, perannya beda. Tapi ininya Iya. role sama Makanya CMF. tolong kepada Frankie Muhammad De Jong ya. Ke MU lah. Muhammad Dejo. Nikmati duit Qatarmu sebentar lagi coy. Ya, lalu walaupun gaji lu nanti kelihatannya kecil, misalnya 100, di belakang ada duit lagi selalu. Sudah terbukti Tapi dengan Qatar Manchester kayaknya mau City. beli ya. Belum fix, lagi sengit sama Ineos. Cuman Qatar berani ngeluarin duit 5,5. Kan tawarannya tuh 6. Dia pengennya 6 Glazer. Awal tuh orang nawal masih 3, 4. Ini dia langsung 5,5. Semoga ya Allah Qatar. Ini tahajud, sumpah. Ini tahajud sekali kalau Qatar beli. Tapi Sekali. Ineos tuh ngebitnya berapa sih? Ineos Maksudnya itu, kayak sengit cuman banget. Ineos ini katanya ada case dia tuh kayak awal-awal tuh kecil, tetap nunggu nunggu lawannya dulu ngeliat berapa baru dia ngebit. Jadi kayak diremehin dulu. Kan dia bilang kan kalau nggak salah di interview juga, ini tuh lu kan nggak bisa nilai lukisan harganya tuh berapa. Ini masuk harga yang diminta tuh nggak masuk akal. Tapi masih ngebit ya kan. Ada taktik-taktik kotor lah menurut gua. Terus lagi kalau nggak salah pabrik kimianya si Sir Jim Kebakaran. Ratcliffe ini kebakaran, kayak butuh duit dari Kebakaran. asuransi itu kan harusnya cala lahir ya. Ya tapi maksudnya sebenarnya gue lebih melihat bukan masalah Qatar punya duit lebih banyak kalau gue. Qatar ini lebih niat nge-build MU as a team sebagai project masa depan gitu. Dari dia pengen ngambil 100% cuy. Kalau Ineos ini cuma kalau nggak salah cuma 60%. Terus dia juga bilang gue mau invest di stadium, mau invest di akademi pemain. Ineos kan nggak ada. Nggak ada. Bahkan dia tuh season holdernya Chelsea ya. Si Sir James Ratcliffe itu. Radcliffe. Iya kan makanya Dan dia katanya nggak mau beli semua, Gra. Dia cuma mau iya, beli 50% apa berapa? iya, iya. Itu dia. Dan dia juga kan yang punya kerap Nice ya kalau di Ligue 1 ya. Nice ya. Iya. Dan itu juga Supporternya pada nggak suka tuh. Supporternya pada supporternya protes pada nggak semua. suka, gagal-gagal juga gitu kan. Makanya tolonglah Qatar. Cuman gua juga kalau sebagai tim rival gitu ya, gue ngeliatnya gak seru nih. Asu nih MU udah klub gede, disupport duit gede-gedean itu sebenarnya ya kayak nge-cheat ya. Cuman harusnya ya nggak tahu lah, namanya kita fans semuanya yang terbaik. Gue masih dilema sejujurnya, gue dilema. Pokoknya kalau gue sebagai fans MU gue maunya yang penting ownernya duitnya cukup. Iya nanti bentar lagi ngerekam. Duitnya cukup, bisa ngelola cinta. Nah gitu aja sih. Gue sih lebih ke arah nggak mau nonton bola lagi sih di sini. Qatar ya. Gue ya jadi nggak seru lah pertandingan ini guys. Tapi iya sejujurnya gue sebagai fans mengakui klub klub fans terbanyak, pemasukan ancur-ancuran main juga masih gede, ditambah duit, wah serem sih, serem. Cuman nggak tahu kan namanya MU kan ada aja lawaknya gitu ya. Ya udah paling kayaknya udah mau buka juga ya, gue udah digedor-gedor Kita udah guys. mau buka puasa. Iya. Ini udah mencakup semua lah. Ini abis ini Udah international mencakup. break. Mungkin April ya, April lagi, awal April, minggu pertama, minggu kedua akan ada match lagi. Kita lihat apakah semoga setelah international break Arsenal menurun seperti tahun-tahun lalu gitu ya. Nggak amin dong, nggak amin. Nggak. Nggak amin. Di bulan dong. puasa. Nggak Karena amin dong, jangan kado dong. terbesar untuk fans MU adalah Arsenal gak juara musim ini, itu seru banget cuy. Jangan Trennya dong. positif lama banget di atas, tiba-tiba gak juara itu. Damn. Tahunnya Kasihan MU IG kalah Gunners. tahunnya MU kalah Europa League, kalah FA, finish di luar top 4. Wah Mampus. itu sih, itu neraka ya guys.
Neraka dunia itu namanya. Waduh, yaudah guys. Biasanya kita Selamat buka ditutup. puasa. Iya, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Biasanya kita ditutup sama waktu Zoom-nya tuh udah mati gitu-gitu, Pak. Ini kita bisa Iya, kita bisa penutupan dengan closingan. tenang. Thank you semuanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di share. Like, comment, Bung subscribe. Haris jangan lupa klip-klipnya nih masih ngutang ya. Bung Haris klip-klip Iya, masukin iya, ke iya. TikTok ya. Masih utang, Anda masih utang. juga Twitter, Oh Bung iya ya. Agra. Di follow YouTube-nya Bolanya Bapak-Bapak, Twitternya juga Twitternya @bolanya bapak 2, Bapak. TikToknya apa? Yang mau sponsor Boleh Bapak silahkan 2 juga. via DM. Yang Sponsor mau boleh, ngasih sponsor sponsor boleh. mumpung lagi Ya. bulan puasa, boleh kurma, Boleh air kurma. putih, Iya. boleh silahkan. Putih boleh. Mau kolaborasi juga boleh, kita sangat terbuka ya. Ya udah, Untuk collab. oke udah di Soon, penghujung. soon ada IG Bro Riz ya. Soon ada Ya, IG kita soon Bro ada Riz IG. ya. Oke. Iya. Di akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, bolanya bapak-bapak. Goodbye. Bola bapak. Nah, ini nge-recordnya harus sampai habis gak sih? Udah, leave Nah, aja. itu. Kalau udah mati, dia baru ke Oh, ini kan. ini bisa nih stop recording. Stop recording.